Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya mengucapkan sekali lagi selamat datang untuk teman-teman media. Saya minta tepuk tangannya. Lemes banget ini. Dan saya juga mengucapkan selamat datang untuk para narasumber atau pembicara yang telah hadir dalam press conference Madani International Film Festival. Bapak Ibu, tamu undangan serta teman-teman media, senang sekali rasanya kita bisa berkumpul di sini tentu saja hari ini untuk mengetahui seperti apa Madani International Film Festival tahun 2023. Tema yang akan dibahas, lalu film-film apa saja yang akan tayang. Dan sebelum kita masuk kepada narasumber, izinkan saya memutar tayangan teaser Madani International Film Festival 2023. Baik Bapak Ibu, selagi kita menunggu, karena tentu saja banyak sekali ada perubahan agenda hari ini. Sekedar informasi, nanti akan ada pemaparan juga narasumber yang juga bergabung bersama kita. Ada dari perwakilan Direktorat Perfilman Musik dan Media Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Lalu juga akan ada Wakil Ketua 2 DKJ. Akan ada board juga. Kita akan membahas banyak tentang Madani, yang kalau dilihat dari desainnya, ini kok ada tali ya, yang mencerminkan H. Ini mungkin juga bisa menjadi pertanyaan bagi teman-teman media ya. Ini kenapa hanya mengikat U dan U? Ada apa ini sebenarnya? Jadi mungkin boleh disiapkan pertanyaan-pertanyaannya, yang pastinya harus pertanyaan yang kritis. Karena kalau nggak kritis nanti medianya ditandai sama panitia. Bercanda ya. Baik, sudah ready untuk teaser? Dan ini dia sekali lagi teman-teman, teaser Madani International Film Festival 2023.映像は記憶を生かし続けるための強力な手段でした。Homeless. We became now fighters, freedom fighters. Our great love to our country is greater than our hatred to our enemy. Love is our motive, not hatred. That's why we shall win. Baik, saya akan langsung mengundang untuk bergabung bersama saya ke depan bersama narasumber. Saya mengundang Direktorat Perfilman Musik dan Media Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang pada kesempatan ini diwakili oleh Mbak Marlina Mahfud. Silakan Mbak. Saya juga mengundang Wakil Ketua 2 DKJ Valencia Huta Barat. Board Madani International Film Festival, Mas Hikmat Darmawan. Tentu juga telah hadir dan akan bergabung bersama kita Mas Putut Wijanarko selaku produser Board Madani International Film Festival. Ada Mas Garing Nugroho juga yang bergabung. Dan tidak lengkap tentu saja kita akan mengundang Festival Director Madani International Film Festival,
ada Mbak Sugar Nadia, dan co-director ada Mbak Sofia Setiorini. Dan sebagai pembuka, aduh, langsung saja sudah disandingkan dengan para senior katanya ya, agak sedikit gimana gitu, love banget ya. Tapi tentu kita juga love dengan dukungan yang diberikan oleh Kemendikbud terhadap program dari Madani International Film Festival. Teman-teman, kalau tidak ada Kemendikbud mungkin program ini tidak bisa berjalan. Dan tanpa berlama-lama silahkan untuk Mbak Marlina, mikrofonnya. Duduk aja, kita santai aja ya. Mikrofonnya Mas. Iya, terima kasih. Boleh memberikan pengantar, silakan untuk teman-teman media. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ini saya harus menyapa satu-satu dulu nih. Soalnya senior saya semua yang saya hormati, Mas Putut Wijanarko, soalnya senior, ada Om Gari Nugroho, ada harus Om. Oh iya, baik, Mas Om Gari Nugroho, ada Mas Hikmat Darmawan, ada Mbak Valencia Utabarat, ada 2 Sri Kandi Festival, ada Mbak Sugar Nadia dan Mbak Sofia. Tepuk tangan dulu deh buat mereka ya gitu, karena mereka ini akhirnya kita bisa berkumpul tiap tahun ya untuk menyelenggarakan Madani International Film Festival. Nah, saya itu tertarik dengan Buhul, betul, karena sebenarnya gini, seperti Buhul atau not ya, atau simpul, sebenarnya peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi itu sebenarnya lebih sebagai perekat juga. Jadi kita juga mengikat atau merekatkan komunitas-komunitas dan festival-festival yang tersebar baik di Indonesia maupun dengan yang ada di mancanegara, festival yang ada di mancanegara. Jadi ada beberapa program kami yang memang tujuannya untuk memperkuat ekosistem perfilman. Mungkin teman-teman wartawan dan teman-teman juga sudah tahu ya, kita punya program Dana Indonesiana yang dan terdapat 11 kategori yang memang tujuannya untuk itu. Kita tujuannya memang bertindak sebagai Buhul juga gitu kan. Jadi teman-teman komunitas, teman-teman festival yang emang mau menjalin simpul dengan festival lain itu bisa menggunakan program yang memang difasilitasi oleh pemerintah seperti itu. Nah, tadi saya sudah sebut ada 11 kategori di Dana Indonesiana, dan kami juga punya beberapa program lab ya, masih terkait dengan penguatan ekosistem. Ada lab yang diinisiasi dan difasilitasi oleh Kemendikbudristek, dalam hal ini Direktorat Perfilman Musik dan Media, yang sedang berjalan tahun ini. Antara lain ada Producers Lab juga di Festival Jakarta Film Weeks, ada Laboratorium Olah Cipta Karya dan Full Circle Lab, ada IDOX Lab, kita bekerja sama dengan Festival Film Dokumenter, ada My Lab juga, dan kami juga punya 2 program unggulan ya, namanya Indonesiana Films dan Layar Indonesiana, atau kompetisi produksi film pendek seperti itu. Jadi program-program strategis ini memang sebenarnya untuk memperkuat ekosistem perfilman di Indonesia, sehingga bisa bisa berjejaring dan bisa mengikat, menjalin hubungan yang mungkin itu terkandung pengertian saya tentang Buhul ini gitu kan. Jadi kalau kita sudah kuat secara nasional, secara internal kita sudah kuat, kita akan pede dan akan memiliki daya saing untuk ke kancah internasional seperti itu. Jadi oh ya, kalau saya mau berkomentar tentang Madani International Film Festival, kenapa sih Direktorat Perfilman Musik dan Media itu support ya? Ya karena ini festival yang unik, dan country fokusnya juga negara-negara yang mungkin kurang mendapatkan spotlight ya. Kalau untuk di beberapa festival lain mungkin hanya Madani yang peduli dengan isu-isu penting, isu-isu humanisme, dan memang country fokus yang selalu diangkat di Madani itu juga sebenarnya membutuhkan banyak perhatian dari kita semua, sehingga Madani ini unik gitu. Dan termasuk juga film-filmnya
film-film yang emang dikurasi oleh teman-teman dari Dewan Komite dan Kurator Festival itu juga unik-unik dan sangat menarik dan membawa banyak pesan penting terutama dalam hal relaksasi beragama ya. Itu sangat menyenangkan loh kalau misalnya kita sesekali kita disuguhkan dengan tontonan yang bikin kita oke, adem ya kan, tenang gitu kan. Dan ya balik lagi ke Buhul tadi ya, kita bisa jadi semakin erat persatuannya, erat silaturahminya, erat hubungan baiknya seperti itu. Jadi Madani ini festival yang unik dan kebetulan tahun ini juga Madani turut berpartisipasi di Year of Culture ya. Year of Culture itu merupakan peringatan hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Qatar. Tahun ini Madani bekerja sama dengan Doha Film Institute ya, itu mengadakan pemutaran film dan bincang film juga ya, film talks. Dan itu juga merupakan salah satu langkah yang strategis baik untuk Madani dan maupun untuk keberlangsungan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Qatar seperti itu. Jadi saya nggak mau lama-lama ya, sudahi saja karena kebetulan gini, maksudnya kalau pemerintah yang ngomong kan biasanya serius nih. Padahal kan namanya festival itu harus membawa vibrasi yang santai dan menyenangkan. Jadi saya cuma mau mengingatkan lagi semoga Buhul ini bisa menyihir penonton untuk datang ke Festival Madani dan menonton film-film yang saya yakin itu pasti akan membawa banyak pesan-pesan moral yang patut dicontoh seperti itu. Selamat berfestival, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Marlina. Baik, dan selanjutnya teman-teman seperti kata Mbak Marlina tadi, mengutip ya, jika support atau dukungan dari pemerintah memang terikat terus, apalagi dengan festival-festival seperti ini, membangkitkan perasaan kemanusiaan, tidak hanya sesama tapi juga ke alam dan Tuhan. Dan kalau tadi kata Mbak Marlina, kalau sama pemerintah biasanya takutnya serius. Nah, tapi kalau sama Dewan Kesenian Jakarta kira-kira gimana nih? Abstrak nggak kira-kira? Boleh, selanjutnya kita dengarkan pengantar yang akan disampaikan oleh Mbak Ellen, silahkan Mbak. Ini juga kayaknya serius juga, karena SK-nya tetap SK Gubernur, jadi pejabat publik juga. Oke, ya program Madani ini kan memang menjadi bagian dari program Komite Film Dewan Kesenian Jakarta. Jadi sebenarnya kami juga bersama, tidak hanya Dewan Kesenian Jakarta ya, kita juga mengucapkan terima kasih untuk dukungan selalu setia gitu ya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Panjang. Termasuk juga Dinas Kebudayaan Jakarta gitu ya, yang sudah mendukung. Kalau untuk di bawah Dewan Kesenian Jakarta ini festival yang ketiga ya. Sekarang kan Madani ini festival yang ke-6 gitu. Jadi dari 6 separuh hidupnya sudah berhasil didukung oleh pemerintah Kota Jakarta. Nah, festival seperti ini memang penting gitu ya untuk bagian dari Jakarta yang ya, metropolitan yang beragam gitu ya. Karena memang meskipun terlihat seperti temanya Madani gitu ya, menyajikan masyarakat Muslim, tapi sebenarnya dia refleksi dari keberagaman berbagai macam jenis masyarakat gitu ya, dengan semua tantangan yang dihadapinya gitu. Dan kami harapkan ini juga bisa membawa pesan keberagaman, termasuk kalau kemarin kalau nggak salah ada soal relaksasi beragama dan sebagainya gitu ya, untuk kota seperti Jakarta terutama menjelang tahun politik tahun depan gitu ya. Nah kalau selain itu tadi, kalau tadi Bu Marlina sudah menyebutkan soal ekosistem perfilman ya di Indonesia. Nah ini saya mengerucutkan nih karena Jakarta gitu ya, ini jadi bagian penting dari ekosistem perfilman di Jakarta. Jadi nanti teman-teman mungkin juga bisa menggambarkan ada festival-festival film lain dan kenapa festival film ini menjadi penting, karena selain sebagai sebuah medium dia bisa membicarakan banyak hal gitu ya. Ini juga yang paling mudah sebenarnya dibawa kemana-mana gitu ya. Selama ada material pemutaran gitu ya, mau dari mulai handphone, laptop sampai bioskop gitu ya, dia bisa dibawa. Jadi sebenarnya sebagai sebuah medium dia bisa merasuk ke berbagai kalangan gitu. Jadi ini makanya penting sekali untuk festival film itu berada di sebuah kota. Madani International Film Festival ini juga nanti akan diadakan di beberapa tempat. Jadi memang sama seperti semangatnya Dewan Kesenian Jakarta gitu ya. Kita bukan hanya berpusat di Taman Ismail Marzuki, tapi kita juga berekspresi dan berada di tempat-tempat lain gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat di mana saja mungkin nanti
dari Kakak Sugar dan Mbak Sofi untuk bisa memberitahu. Tapi jangan lupa malam pembukaannya itu akan diadakan pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 di Epicentrum 21 Jakarta. Nah ini juga nanti akan ada acara pembukaan khusus, tapi nanti saya kasih ke teman-teman aja untuk ngasih tahu kenapa pembukaan ini menjadi spesial sekali gitu ya. Tapi kalau dari kami sekali lagi kita berterima kasih juga untuk saya selalu berterima kasih terhadap semua teman-teman yang masih gigih gitu ya menyelenggarakan acara-acara kesenian dan kebudayaan karena tidak mudah gitu ya. Dan semoga dengan adanya dukungan dari nanti Dinas Kebudayaan terus menerus dan juga dari Kementerian, acara-acara seperti ini bisa terus berlangsung sampai tahun-tahun ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Dan sebelum berlanjut ke Mas Hikmat, saya berterima kasih ya kepada Mbak Marlina telah hadir. Mengingat ada agenda selanjutnya yang tidak bisa ditinggalkan. Mbak Marlina nih, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Yang memulai langsung Nyanyi diikat dulu ya. dong, Mbak. Ya Allah, baiklah. Baik, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Nah, selanjutnya nih, kita membahas tentang buhul yang mungkin akan dijabarkan langsung bersama Mas Hikmat Darmawan. Silakan, Mas. Ini gua jadi ustadz dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya udah bener ya. Jadi tadi sebenarnya saya terima kasih sama Mbak Marlina memberi kata positif terhadap satu makna dari buhul yang ternyata di zaman digital sekarang lebih banyak ditemukan makna sebagai perangkat sihir. Tapi tadi makna positif dari sihir itu disentuh juga. Saya sebetulnya kalau dalam hal penikmat cerita atau penikmat kesenian, karya seni gitu ya, sihir bukan sesuatu yang serta-merta sesuatu yang dilarang atau apa gitu ya, tetapi memberi kemungkinan cerita yang menarik. Sihir, tuah, pesona gitu kan. Jadi sebetulnya ya nggak apa-apa juga kalau misalnya kita cenderung mengartikan buhul kaitannya dengan sebuah surah di Al-Quran, Al-Falaq, itu min nafasati fil uqad, jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai buhul gitu. Jadi nafasati fil uqad itu adalah hembusan nafas para perempuan penyihir kepada simpul-simpul tali yang pada masa di Timur Tengah pada masanya itu adalah sebuah perangkat yang ampuh untuk menyihir atau memberikan kutukan atau sebagainya gitu. Tapi barangkali sebagaimana dimanapun para puan ini seringkali dia memberikan hal spiritual dituduhnya penyihir gitu kan. Jadi pemberian kata negatif terhadap sihir itu barangkali memang warisan patriarki yang udah berkelanjutan, dan saya kira saya senang sekali tadi ada makna positifnya gitu ya. Cuman kalau kita Google memang ya arti kata buhul yang dahulu sampai tahun sekitar 80-an atau 90-an itu masih punya dua makna selain makna sihirnya itu sekarang sudah mulai tereduksi hanya itu gitu. Itu mungkin yang barangkali paradoks dari masa internet. Kita Google, kita hanya dapat satu makna, padahal sebetulnya kemungkinan maknanya banyak gitu ya. Bahkan terhadap sihir pun rata-rata negatif juga di dalam temuan digital itu gitu sekarang, padahal juga punya makna yang potensi makna yang banyak gitu ya. Buhul itu sendiri sebuah kata yang diterjemahkan untuk ikatan, not dan sebagainya, itu ada yang menengarai dari kata dari bahasa Banjar ya, bahasa Banjar yang saya juga heran karena sebetulnya simpul tambang itu biasanya ditemukan terutama di Akrabi atau di Karibi di dalam budaya maritim, tetapi Banjar itu agak di tengah kan, tapi memang di tengah tapi ada budaya sungai yang sangat kuat, jadi ada hubungannya dengan air juga tetap, dan memang tidak jauh-jauh amat dari pantai gitu ya. Nah itu diterapkan oleh para terjemah tafsir pada masa-masa sebelum 2000-an itu biasanya pada Al-Falaq tadi yang uqad itu ikatan keras. Menariknya kata uqad itu juga satu akar kata dengan akad, kontrak gitu kan, ada akad nikah, ada akad jual beli gitu kan. Jadi ada semacam oh ya benar juga ya, simpul juga gitu, ada makna simpul juga. Tapi yang hilang itu adalah dalam pencarian digital yang lazim umum gitu ya, 10 entry pertama gitu misalnya adalah pengertiannya di Al-Baqarah 2256 atau di surah Luqman ayat 22, yaitu terjemahan untuk kata dalam bahasa Arabnya itu urwatil uthqa, ikatan yang sangat kukuh, sangat kuat gitu. Biasanya menyebutkan ikatan kukuh sangat kuat antara
pribadi manusia dengan Tuhan. Tetapi di sini kata yang menarik dalam bahasa Arab itu urwatul usqa, itu kalimat yang kemudian diterapkan untuk menggambarkan komitmen gitu, keterikatan pada janji yang dipegang erat-erat gitu. Jadi lebih dari akad yang hubungannya dengan kontrak, ini udah lebih spiritual gitu ikatannya gitu, yang tidak akan berai oleh apapun yang terjadi di dunia ini. Nah, persoalannya kenapa tema ini dipilih? Karena kami melihat manusia saat ini sedang dalam keadaan yang praktis berai terhadap alam, ya, ininya buhulnya dengan alam itu berai, terurai gitu ya, dengan sesama manusia, dengan sesama bangsa mungkin, atau bahkan dengan waktu. Misalnya kita seolah-olah setiap generasi itu harus mulai lagi, seolah-olah tidak ada ikatan. Makanya kan sebagai teaser nanti ada retrospeksi Christine Hakim, itu kan sebuah buhul dengan masa silam film Indonesia gitu. Kita mengikatkan lagi, membangun simpul lagi dengan apa yang telah dicapai, yang kami menyimpulkan sebetulnya seni peran yang ditunjukkan oleh Christine Hakim adalah sebuah jiwa dari film Indonesia. Karena banyak hal nanti bisa diterangkan dalam acara diskusi. Nah, kalau dengan alam kita melihat bahwa kasus gempa di Palu itu ada kasus di mana perumahan tenggelam, likuifaksi itu likuifaksi. Nah itu tadi saya salah kalau saya jadi likuifaksi itu menariknya adalah kenapa kok bisa ada bangunan perumahan di situ, karena secara tradisi dalam bahasa orang-orang lokal di situ ada katanya nama daerahnya itu mengartikan bahwa itu adalah tanah yang ya bisa menenggelamkan. Jadi ada simpanan pengetahuan tentang alam yang dilupakan, yang tercerai dari kehidupan manusia modern sekarang dengan seperti dalam kasus itu, karena sudah terberai simpelnya dengan masa silam, dengan alam. Bahasa tidak bermakna lagi hanya nama, bukan lagi ada arti dan ada makna di baliknya, ada sejarah di baliknya gitu. Dan ternyata kalau kita mendengarkan sejarahnya, oh kita bisa selamat, tidak perlu ada perumahan di atas tempat yang sebetulnya sudah diramalkan apabila terjadi gempa besar akan tenggelam. Di Aceh 2004 begitu air laut surut, ikan gitu kan pada masuk ke dalam laut, padahal itu adalah tanda alam bahwa akan terjadi tsunami. Banyak sekali terjadi kayak gitu. Gempa di Jogja itu juga yang selamat adalah, yang mampu menyintas adalah desa yang penduduknya itu masih punya pengetahuan pohon-pohon apa yang daunnya bisa dimakan, batangnya bisa dimakan, dan buahnya bisa dimakan. Bertahan dari keterputusan akses makanan, listrik, air, dan sebagainya. Mereka lah yang jumlah korbannya lebih sedikit. Jadi seringkali kita tidak sadar bahwa pada titik tertentu keterberaian antara manusia dengan alam bisa berakibat begitu besar. Dan tahun lalu kita melihat di dunia Islam, di Iran, Turki ya, ada banyak sekali gempa dan bencana ya. Di Maroko baru-baru ini di Maroko gempa besar yang membuat kita bertanya bagaimana kita mengikatkan diri dengan alam sehingga dalam bencana pun kita bisa menyintasnya. Dan di Maroko sama di Libya itu banjir itu kasusnya adalah ternyata pembangunannya tidak lagi memperhitungkan kondisi alam gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Sesama manusia, tahun politik nih, kita akan berais di tingkat pribadi, di tingkat sosial, di tingkat struktural, sampai ke tingkat global. Di tingkat pribadi, salah satu anehnya ya, paradoks ya, teknologi komunikasi malah memberaikan hubungan sesama gitu kan. Teks, WA gitu kan, itu malah hal yang kalau dalam tatap muka biasa aja, pertanyaan biasa aja bisa jadi drama. Di WhatsApp itu kalau nggak hanya hoax ya, kalau misalnya saya bangun tidur terus nge-WA, aduh saya suka banget ya sama semangka, kamu ada masalah apa sama duren? Wah, terus nanti 3 hari digoreng gitu. Belum kan. lagi kalau pakai tanda seru ya. Exactly gitu. Jadi teks dan teknologi komunikasi yang sebetulnya pertama kali diciptakan untuk membangun buhul antar manusia malah jadi sesuatu yang memberaikan antar manusia. Nah, secara struktural kesenjangan, kemiskinan dan segala macam secara global kita melihat
terutama misalnya isu utama ada di Palestina, di Afghanistan, di Iran. Bagaimana kita membutuhkan buhul-buhul baru, dan dalam festival ini kami merasa bahwa dalam batas tertentu film bisa membangun buhul itu kembali. Film adalah jendela. Film pertama diproduksi selalu kolektif, didistribusikan secara kolektif, jadi dia menghubungkan antar manusia, dan hasilnya sebuah jendela kepada kehidupan manusia lain di berbagai tempat, sehingga kita bisa membangun empati. Kalau kata Roger Ebert kan, film adalah mesin empati, karena dia membuka jendela bagi manusia lain, dan kemudian itu kita hayati. Makanya tadi pas lagi rame-rame asap terus kita ruang gerah gitu kan, maestro film kita Mas Garin ini kan bilang, ini berhubung country fokusnya Palestina, kita merasai kesusahan apa yang ya sedikit menghayati lah gitu ya apa bikin film. Dan festival juga adalah sebuah buhul, dia ajang tempat ketemu. Nanti kita akan ketemu berbagai sineas dari berbagai negara. Ada Brillante Mendoza, ada dari Mohanad ya, Mohanad datang kan ya. Ada kesempatan kita untuk membangun simpul-simpul komunikasi baru melalui festival. Kami percaya ini sedikit banyak mengkontribusikan sesuatu di dalam suasana yang serba cerai-berai ini, apa yang kita hadapi sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Hikmat, penjelasan terkait buhul, bagaimana ikatan di luar sana kita sudah lihat terberai-berai. Bagaimana sekarang Madani International Film Festival hadir untuk merekatkan itu kembali. Selanjutnya kita ke Mas Putut, tercerai-berai ya. Kita ke Mas Putut, ini salah satu yang mungkin sempat disinggung juga dari Mas Hikmat tadi terkait bagaimana di luar sana banyak sekali ada bencana kemanusiaan, bencana alam. Bahkan di sini menariknya tema yang dibahas oleh Madani sendiri, yaitu fokus country-nya adalah Palestina. Nah, mungkin Mas Putut bisa menjelaskan why, kenapa? Ya, terima kasih. Sebenarnya udah lama sekali kita pengen punya fokus country Palestina ya, karena dengan segala keterbatasannya, dengan situasi yang dihadapinya, para sineas di Palestina itu menghasilkan film-film yang bagus, ya, dan sebagian sudah kita putar di Madani sebelumnya. Nah, pada kesempatan Madani yang ke-6 ini, kita berkesempatan untuk lebih konsentrasi menghadirkan Palestina sebagai fokus country. Kita akan mengundang saudara Mohanad Yaqubi, yang filmnya akan kita putar. Ada 3 film, judulnya Off Frame, itu mengenai perjuangan rakyat Palestina berdasarkan apa yang mereka sampaikan. Jadi representasi Palestina jauh lebih nyata pada film-filmnya Mohanad ketimbang mungkin kalau kita ngeliat dari media-media yang lain ya. Nah, film yang juga sudah diputar di mana-mana, dikelilingkan oleh Mohanad Yaqubi ke beberapa tempat, dan yang kemudian uniknya ketika ada di Tokyo, ya, dia memutarkan filmnya, dia tiba-tiba datangin dia seorang perempuan yang sudah cukup tua, dan memberitahu bahwa perempuannya mengatakan dia punya sekian banyak rilis film yang dia tidak tahu sepenuhnya itu apa gitu, tentang Palestina. Dan kemudian ketika dilihat, dibawa balik, dia tonton semua, ternyata itu arsip yang barangkali sangat langka mengenai kurang lebih dukungan sebagian masyarakat Jepang pada perjuangan Palestina. Dan jadilah film yang akan kita tonton ini, yang akan kita menjadi pembukaan, yaitu R21 aka Restoring Solidarity, merestore atau membangkitkan kembali solidaritas. Yang dengan kata lain, ketika Mohanad berkeliling itu buhul tercipta kembali, karena itu film yang mungkin sudah dia tidak akan lihat kalau dia ke Tokyo ya. Nah, jadi selain itu Mohanad akan datang pada sepanjang festival kita. Jadi nanti dia akan datang pada pembukaan, penutupan, dan ada acara director's talk ya. Jadi kita bisa bertukar pendapat bagaimana situasi Palestina dan seterusnya. Selain itu ada film yang sangat menarik. Anda tahu bahwa di Palestina itu, di Israel itu ada tembok besar yang menghalangi pemukiman orang Palestina dengan orang Israel gitu ya. Nah, itu cerita mengenai seseorang yang punya keluarga di seberang tembok, padahal dia harus hidup sama ibunya di sebelah tembok yang lain. Sehingga bagaimana dia menavigasi masalah-masalah yang terjadi, itu sangat mengharukan
buat kita yang barangkali kita tidak terlalu tahu bahwa setiap hari orang-orang Palestina itu menghadapi situasi yang membuat mereka itu tidak dianggap sebagai manusia lah gitu, kalau kita mau ini kan ya. Situasinya sangat, dan setiap hari. Jadi kalau ini muncul berita kan tiba-tiba ada serangan, kemudian diserang balik oleh Israel dengan lebih keras gitu ya. Tapi yang terjadi pada setiap hari terjadi di checkpoint, ibu hamil jarak susah pergi ke tempat ke rumah sakit karena harus checkpoint terus menerus dan terusnya. Jadi penderitaan sehari-hari yang mungkin tidak kita lihat. Nah di situ kita akan lihat ya, yang tidak muncul di headlines media gitu. Jadi itu kenapa kita sekarang ingin menampilkan konten fokus Palestina di tengah bahwa sekarang ada gelombang akan adanya normalisasi hubungan beberapa negara dengan Israel kan ya. Jadi kita ingin lihat tunggu, ini ada banyak hal yang sebenarnya belum selesai. Nah jadi saya kira itu kalau kenapa kita pilih country focus di samping banyak sekali film yang nanti akan diserahkan oleh Sugar dan Sofia. Ada film dari Burkina Faso, mungkin nggak pernah dengar Burkina Faso di mana kita nggak tahu ya. Tentu saja film yang sangat bagus sekali ketika untuk penutup, yaitu film dari Maroko yang bersifatnya science fiction tapi sofistik gitu ya. Dan banyak film-film yang lain sofistik tapi psychedelic. Itu juga menarik itu. Nah jadi ini kami ya country focus kita, dan Muhammad membawa tradisi bahwa kita hampir setiap tahun mendatangkan tamu-tamu ya. Pertama mungkin masih ingat teman-teman bahwa tamu kita pertama dari Bosnia, perempuan saudara yang juga menangkap dan sebagainya. Jadi seperti Mbak Marina tadi, saya kira Madani pada tahun ke-6 ini kita sudah establish sebagai festival yang penting di kawasan ya, unik karena membawa tema-tema bagaimana Islam dihayati dan dihidupi dalam kehidupan keseharian orang-orang gitu ya. Jadi bukan mengenai Islam itu begini loh, nggak begitu, tapi mengenai Islam yang dialami di living Islam gitu ya, termasuk diantaranya misalkan cerita nanti kita putar juga film Austria, seorang anak perempuan yang tiba-tiba pindah agama menjadi Islam dan sangat fundamentalis dalam tanda petik. Ibunya para liberal semua ya, bapak ibunya itu tidak menikah dengan agama ya, hidup bersama lah gitu, dan seterusnya. Ramai sekali itu film. Jadi kayak gitulah ya yang akan kita hadapi, termasuk juga film yang dari Prancis. Jadi film kita banyak dari negara-negara yang barangkali tidak terbayang bagaimana Muslim hidup di kehidupan mereka sehari-hari di wilayah atau komunitas masing-masing. Ya jadi sangat senang sekali kita bisa menghadirkan Palestina di tengah-tengah barangkali sekarang isu Palestina ini mungkin secara umum melawan interest atau melawan kepentingan orang Palestina, menurut saya paling tidak ya. Jadi mudah-mudahan ini sekurang-kurangnya menjadi sumbangan pada kita bahwa kita meskipun banyak kita juga punya masalah, tapi kita juga hero atas penderitaan teman-teman atau saudara-saudara kita di tempat yang lain. Saya kira itu aja sekilas mengenai terutama country focus. Nanti kalau ada yang lain kita bisa lanjutkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Putut, penjelasannya bahkan sudah dibocorkan terkait film-film yang akan ditayangkan. Gak apa-apa, tepuk tangan, saya minta tepuk tangannya teman-teman media. Jangan ragu ya. Oke, tadi dibahas salah satu yang akan menjadi film opening ini berasal dari Palestina, yaitu R21, di mana itu adalah Restorate Solidarity. Tapi untuk membangkitkan sebenarnya rasa solidaritas tentu tidak mudah, teman-teman. Bagaimana ikatan-ikatan solidaritas kalau kita lihat sekarang sudah mulai berpisah satu sama lain. Nah, mungkin akhirnya dibutuhkan adanya pendidikan sejak dini, dan bisa nanti melalui film. Nah, pendidikan sejak dini yang dibutuhkan untuk meningkatkan solidaritas bisa jadi kita dapatkan dari adanya kewarganegaraan, memperkuat kewarganegaraan. Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh Mas Garin terkait pendidikan kewarganegaraan. Apalagi ada unsur-unsur politik yang bisa mencerai-beraikan tahun depan, ya kan? Makanya ada Buhulin yang akhirnya mengikat atau mempererat kembali. Silahkan Mas Garin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya.
Ini kan madani karena artinya beradab ya, civilized lah gitu artinya. Dan kalau kita ngomongin beradab berarti kita membicarakan tentang perlunya suatu warga negara yang beradab kan gitu. Dan ketika kita ngomongin kata beradab atau ngomongin madani, maka diperlukan suatu ruang-ruang publik yang membuat apa yang disebut hak-hak warga negara, karena itu kan harus dimunculkan dan dikembangkan dan dirawat dan diperjuangkan hak warga negara itu. Hak warga negara itu termasuk berpikir kritis, berpikir berdebat, berpikir kritis untuk memunculkan masyarakat yang kritis kan sebetulnya seperti itu. Nah, hal ini sebenarnya dimunculkan dan terus didorong oleh Festival Madani. Itu yang paling penting sebetulnya. Dengan cara memutar program-program atau film-film, talks juga ya, yang memberi perspektif tentang Islam dan keberagaman living Islam itu sendiri. Biasanya kalau berita dari Timur Tengah ya cuma soal perang kan gitu kan, soal teroris, hanya dua itu. Seakan-akan tidak ada berita yang lain sama sekali. Dan kalau kita memikirkan film-film dari Timur Tengah ataupun negara-negara Islam selalu bertema itu satu. Jadi Madani memang merujuk pada suatu ruang publik untuk membangun masyarakat yang adab atau kritis. Dan masyarakat yang kritis syaratnya adalah yang ada pada Islam, yaitu demokratisasi. Kalau Anda lihat dalam sejarah apa yang disebut dengan sejarah emas Islam, maka ada dua kata dalam Islam yang paling penting, yaitu iqra dan istihad, membaca dan menafsir. Dua kata itu yang membangun sejarah keemasan Islam. Membaca artinya sekuat tenaga mendalami, melihat berbagai fenomena dan mengolah dengan beragam perspektif, bahkan perbedaan pendapat tanpa kekerasan. Maka wah ini kan saya agak haji loh gini ya. Nama aja Garin, kalau orang Sumatera mana artinya penjaga masjid. Oh ya kan, jadi berat lah bicara ini kan. Jadi oleh karena itu membaca itu menjadi semacam wahyu pertama sebetulnya ketika Al-Quran turun gitu. Istihad itu menjadi tafsir, maka baca tafsir. Dua kata itu menjadi esensi dari masyarakat adab atau masyarakat madani. Kalau membaca dan tafsir itu tidak terjadi, maka menjadi dilema suatu negara menjadi negara totalitarian. Oleh karena itu Madani merujuk pada membaca dan menafsir. Film yang diputar adalah film yang membaca dan menafsir. Tapi sejarah film menunjukkan mayoritas film-film Islam yang disebut Islami selalu film keteladanan dalam stereotip dan film larangan dan kebolehan. Hanya dua itu. Tidak membangun suatu sifat untuk menggugat misalkan, mengkritisi. Artinya membaca dan menafsir itu. Oleh karena itu justru Madani kemudian memutar film-film yang membuka ruang dialog bersama. Karena itu esensi dari membaca dan menafsir itu. Maka dalam sejarah film kalau Anda lihat, mayoritas hampir 95% film Indonesia rata-rata adalah soal keteladanan, soal larangan dan kebolehan. Hanya dua itu di dalam film-film Indonesia. Tapi tidak membangun debat, tidak membangun sifat kritis yang bersama. Karena apa? Karena sejarah film Indonesia dipenuhi tabu-tabu soal agama. Dan itu menjadi semacam trauma sejarah film Indonesia. Anda lihat misalnya Naura dan geng kan kena masalah penghinaan agama misalkan. Tapi dulu ada film tema ateis, kena masalah juga sensor. Dan film-film luar negeri banyak sekali. Artinya memang justru Madani membawa ruang-ruang publik untuk kita menafsir dan membaca sebuah film dengan beragam macam perspektif dan debat yang terbuka. Sejarah film menunjukkan sejak zaman Belanda sampai sekarang sensor, agama, dan apa yang membaca film menjadi sesuatu yang menjadi traumatik atau tabu dalam film Indonesia. Dan kalau Anda lihat bahkan di setiap pemerintahan beda. Pada zaman Soeharto kan anti komunis dan anti Islam radikal. Maka justru film-film yang cukup terbuka muncul. Titian Serabut di Belah 7 misalkan gitu. Setelah pasca reformasi, kebebasan membawa dua bentuk-bentuk siar yang lebih radikal dan mencoba yang terbuka. Radikal itu biasanya tadi simbol-simbol yang stereotip, kemudian keteladanan yang stereotip, larangan dan kebolehan yang menyangkut hukuman gitu. Akibatnya sebenarnya masyarakat adab tidak tumbuh. Karena hanya pada aspek film tidak hanya memberi keteladanan, tapi memberi fakta, gugatan, cermin, dan sifat kritis. Karena itu sebagai penutup saya hanya ingin mengatakan
sejarah film adalah sejarah yang sering menjadikan film bertema agama tabu-tabu. Maka para produser membuat jalan pintas, membuat film keteladanan dengan tidak bolehan dan larangan dan simbol-simbol yang stereotip untuk tidak mengalami persoalan di peredaran. Akibatnya film-film bertema agama tidak melahirkan apa yang kurang melahirkan masyarakat madani, yaitu sifat kritis, terbuka, penuh debat, tapi juga penuh salam islami, yaitu salam perdamaian. Kira-kira semacam itu. Jadi jalanlah dalam jalan madani, lihatlah film-film madani, karena akan Anda lihat Islam itu relaksisasi, kegembiraan, keseriusan, dan jangan lupa membaca artinya dengan sungguh-sungguh, mendalami, menekuni dengan berbagai macam apa yang disebut fenomena dan ilmu pengetahuan. Demikian juga istihad, menafsir. Menafsir adalah menganalisa, kemudian apa yang disebut memperbandingkan dan menyusuri dengan sifat untuk selalu terbuka pada debat itu sendiri. Pada kata keterbukaan ini, Madani terus akan mencoba menghidupkan sebuah masyarakat yang adab. Terima kasih. Terima kasih Mas Garin. Sesuatu yang luar biasa telah dijabarkan, dan sebelum kita ke teman-teman media yang memiliki pertanyaan, kita akan ke Mbak Sugar dan Mbak Sofia yang akan menjelaskan secara garis besar terkait program-program yang akan ditayangkan di Madani International Film Festival 2023. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih banget sama teman-teman yang hadir. Mungkin besok mau libur dan banyak acara juga, sudah disempatkan waktunya hadir. Dan sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada co-directors, ada Mbak Sofi dan teman-teman yang menyiapkan sampai dengan hari ini. Saya mau sebut juga ada teman yang di sini membantu dalam program, ada Akbar Rafsanjani di sebelah sana dari Aceh datang ke sini. Lalu juga ada Lia yang juga membantu dalam program, jauh-jauh juga dari Palembang. Dan ada Mas Rifki juga yang membantu kita di program. Ada Mas Rifki dari Jakarta ya, tapi Mas. Oke. Ya. Dan Cibubur. Ada Dava dan Hera juga yang bantu, dan teman-teman yang menyiapkan di depan gitu. Terima kasih banget gitu. Mungkin tadi udah dijelaskan semua oleh Board Madani dan juga dari perwakilan dari Dewan Kesenian Jakarta dan lain, bahwa apa sih Buhul gitu. Kenapa kita ambil tema Buhul gitu. Dan dari beberapa tahun terakhir sebenarnya Madani punya tema-tema yang menggambarkan setiap tahunnya, tapi mungkin 2 tahun terakhir kita menggunakan bahasa Indonesia. Tahun lalu kita pakai ufuk, tahun ini kita pakai buhul. Dan buat saya sebagai orang Sumatera, buhul itu cukup familiar ya. Jadi misalnya kayak nenek saya, jangan lupa itu tali sepatu mau dibuhul gitu. Itu sudah biasa gitu saya dengar kata buhul. Tapi buat anak-anak muda sekarang, buhul itu apa sih gitu kan? Jadi maknanya jadi bias, dan juga mungkin bahasa yang jarang dipakai gitu. Sama kayak seperti tahun lalu kita menggunakan kata ufuk gitu. Nah mungkin ini juga salah satu misinya Madani untuk memperkenalkan lagi bahasa-bahasa Indonesia, bahasa-bahasa kita yang juga mempunyai makna yang dalam, dan untuk kita bisa menggunakannya dalam program-program Madani gitu. Nah sebelumnya saya mau mungkin biar relax dulu, kita putar trailer dari film opening dan closing Madani ya. Jadi biar kita refresh sebentar. Kita lihat dulu ya. Bisa jadi pertanyaan ini buat teman-teman media nanti. 映像は記憶を生かし続けるための強力な手段でした。この革命はアメリカ帝国主義に苦しむ我々に感銘を与えました。同志のうち何名かは支援、学習、そして記録のためパレスチナに渡りました。Japanese movement supporting the establishment of a Palestinian state will increase
in power year by year. 20世紀初頭から今日に至るまでシオニストの植民地化計画に対するパレスチナの人々の戦いを記録したこの20本の映像コレクションは過去数年にわたり東京のさまざまな場所で収集保管されてきました。 So, we are looking to strengthen the links between the Palestinian people and the Japanese people. Because we consider that the Japanese people are very near to our case, our justice case. そして次の対決が訪れるまで我々はパレスチナの人々との連帯の証拠としてこの映画を作ることに決めました。映像、音声、リールを安全に保管するために勝利の時まで。غير هذاك التينيغ هنميدن راني خفاونس نشيغان. Et toi, tu sais qu'on va être riche. Tu te rends compte ou pas? Oui. On va pouvoir construire notre maison. Ça c'est bien. تنتكو ديك رايانا فلا. كرايانا من تيني ربي. افتح مزيان. ولا يني وردت نتيني. ما نقدروش نجيو. L'armée bloque les routes vers le lac. Ne laisse pas repartir. Je sais pas ce qui se passe. Je vais appeler le voisin, je vais lui demander d'où ta mère, Ribka. وقف! وقف! ماذا تشري لي فلوسك ولا؟ هاد الوراق راه والو. راه شريت لها في خريب كاع ماشي بحالي. En appellent au calme, il semblerait que partout au Maroc, les fidèles accourent vers les lieux saints. شحال الوسائل اللي استكي تزريت لها جبلنا سنطوني هتشكار بزاف وشان ونمي تكف استغل تغيسي لك راه المعنى كله غاية خصها ديري شل معنا وكما انت. Oke, kita kembali lagi ya. Karena nanti kita mau langsung sambung dengan sesi tanya jawab. Ya, silakan Mbak Sugar. Ya, tadi ada film dari Palestina. Itu sebenarnya bisa dibilang arsipnya bisa jadi hilang sebelumnya kalau tidak ditemukan. Karena kalau tidak ada kejadian Muhannad ketemu dengan seorang ibu-ibu yang bilang nih kami punya arsip yang kami temukan bukti dari solidaritas Jepang terhadap Palestina itu. Nah, ini kita akan nonton film dokumenter. Jadi ini adalah film yang real ya, bukan fiksi ini. Jadi yang sulit mungkin didapatkan di mana-mana juga. Dan ini aku dan Mas Hikmat kemarin sempat datang ke Documenta 15 di Kassel di Jerman. Kita nonton ini dan banyak sekali, makanya kenapa kita bilang ini penting banget film ini. Banyak sekali perdebatan, banyak sekali istilahnya resistensi dari masyarakat yang ya orang Jermannya sendiri gitu ya. Tapi kami merasa ini soal kemanusiaan dan mungkin saatnya Madani lewat tema Buhul, yaitu kita bisa terjemahkan lewat kata solidaritasnya. Salah satunya kami ingin mengangkat Palestina untuk kita bahas melalui film-filmnya. Dan ada sutradaranya Muhannad Yaqoubi yang akan hadir di opening festivalnya. Dan terus ada juga 2 film dari Muhannad yang akan kita tayangkan juga. Dan Muhannad akan ada sesi khusus Director's Talks bersama Muhannad. Mungkin bisa ngobrol bagaimana sih struggling filmmaker dari Palestina untuk membuat film, bagaimana ya mungkin untuk tinggal, untuk survive aja kadang juga masih ada kengerian ya. Itu bagaimana mereka membuat film gitu. Nanti kita akan ngobrol sama Muhannad. Dan juga beberapa program Madani ada, selain fokus Palestina, ada program Tenggara yang akan menampilkan film-film yang berkaitan dengan masyarakat muslim di Asia Tenggara. Dan kita akan ada diskusi khusus. Nanti akan ada film yang kita highlight, salah satunya adalah Mindanao. Mindanao ini karya sutradara Brillante Mendoza.
kalau bisa dibilang Brilliante Mendoza ini tuh angkatannya Mas Garin nih yang menjadi iya, Garin Nugrohonya Filipina deh. Kita bisa bilang dia adalah satu filmmaker Philippine New Wave lah gitu. Kalau di Thailand ada Api Chatpong, kalau di Indonesia ada Garin Nugroho, kalau di Filipina ada Brilliante Mendoza dan Love Diaz ya Mas. Gitu. Nah, kita seneng banget dia bisa hadir dan akan ada sisi khusus juga diskusi tentang filmnya dia yang kita putar, dan juga ada diskusi bertemakan Southeast Asian Cinema and Muslim Perspective. Nanti ada Mbak Ratih Kumala dan Tito Imanda juga seorang kritikus dan scholar film mewakili dari Kafein juga yang akan berdiskusi tentang tema itu. Lalu ada program Puan Madani yang kita selalu 2 tahun terakhir kita fokus ada pembicaraan tentang perempuan. Sebenarnya Animalia ini kita bingkai di program Puan ya, karena memang sutradaranya masih muda dan perempuan gitu, dan dari Maroko gitu. Film pertama juga gitu. Dan ada film-film lain yang kita akan ya tadi mau sempat disebut sama Mas Sikmat sama Mas Putut, berjudul Sira. Itu juga sutradara dari Burkina Faso, dan itu sutradara perempuan. Aduh kalau lihat filmnya, aduh sangat perempuan power banget deh gitu. Pokoknya bagaimana mereka fight melawan teroris dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat struggle mereka tuh beda banget sama kita gitu. Dan perempuan-perempuan di sana keren-keren dan memang tangguh-tangguh. Makanya ada program Puan gitu. Dan ada untuk membingkai itu kita ada talks dengan Ibu Nur Rofiah. Dia yang sangat fight juga terhadap pembicaraan tentang keadilan hakiki perempuan. Nanti akan ada Bu Nurfiah yang akan memberikan pandangannya tentang keadilan gender gitu. Terus ada program In This World, kita akan muterin film-film dari dunia badani yang terbaru yang pasti mereka udah melalang buana di film festival internasional yang mungkin di mana-mana kan gak akan kita bisa dapetin gitu. Nah sebenarnya kalau saya ngomong sebagai film programmer, kenapa saya sangat bilang Madani ini punya keunikan tersendiri gitu. Kalau misalnya teman-teman yang suka di sini memang movie goers atau cinephile gitu ya, paling mendapatkan banyak film-film itu Eropa, Jepang gitu ya, atau film-film yang dari negara ya kalau di Korea gitu, kalau di bioskop biasanya ya Hollywood lah ya gitu. Tapi kalau teman-teman nonton Madani, kayak ada film dari Burkina Faso, dari Nigeria, dari Maroko, Afghanistan, negara-negara Afrika lainnya gitu. Nah ini mungkin yang jadi perbedaan lah dengan festival-festival lain gitu. Dan banyak sekali juga program, mungkin saya nanti dibantu sama Kak Sofi juga menjelaskan yang lain. Saya mau show kita tahun ini beda karena kita punya Madani Misbar. Kita punya ruang putar terbuka yang nanti akan kita laksanakan di halaman teater besar di Taman Ismail Marzuki, dan nanti di belakang sini kita bikin open air, nonton film, diskusi, lalu ada musik, lalu ada bazar. Musiknya yang rencananya kita akan undang adalah Orkes Taman Bunga. Mereka musisi dari Padang dan salah satu soundtrack pengisi film On Demand. Film On Demand juga akan kita putarkan gitu. Dan ada musik juga dari Madura. Makanya kita milihnya sangat ini ya, Padang, Madura gitu. Lorju judul nama bandnya gitu. Iya dari musiknya metal, yang satu orkes, yang satu metal gitu. Terus ada talks bersama Ibu Nurofia. Jadi di tempat ini akan banyak macam-macamnya deh, banyak warna-warninya gitu. Dan ada bazar-bazar dari komunitas, ada buku, nanti ada merchandise, juga ada makanan-makanan. Gitu. Mungkin Mbak Sofia ada yang bertambahkan? Oke, silakan Mbak. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir, sudah bersabar. Jadi saya menambahkan beberapa program Madani. Kenapa kita berdua ada di sini juga sebenarnya lebih ke untuk meng-highlight beberapa program yang menurut kita cukup menarik. Jadi kalau dari saya personal, saya menulis di katalog buku ini bahwa jika kalian datang ke Madani itu bukan hanya menonton sambil makan popcorn gitu, tapi sebenarnya kalian sudah menunjukkan sikap karena kita
kita tidak pernah berpihak pada kejahatan kemanusiaan ya gitu. Jadi makanya kenapa ada Palestina misalnya, itu sebenarnya salah satu sikap kita juga gitu. Jadi dengan teman-teman datang itu sebenarnya menunjukkan sikap. Jadi bukan hanya berfoto bersama, menonton, berpesta pora saja, tapi memang ada sikap-sikap yang kita usung di sini. Dan tadi saya mengutip salah satu yang ada di trailer, love is our motive, not hatred. Jadi kita hadir juga karena cinta, kita hadir mengikat tali persaudaraan dan kemanusiaan yang lebih erat lagi melalui film-film dan tokoh-tokoh atau tamu-tamu yang hadir. Jadi di Miss Baru udah hilang, baiklah. Aku mau menambahkan beberapa program Misbar ini. Aku catatannya manual, jadi aku harus menyontek. Di Madani tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya, kita ada short film competition. Itu adalah salah satu program yang juga cukup kita highlights. Jadi tahun ini film yang submit ke Madani dari berbagai penjuru dunia itu ada sekitar 1.707, dan yang masuk ke short film competition itu 1.493, dan yang akan kita putar sebanyak 31 film, 15 filmnya short competition dan 16 filmnya non competition. Dan ada film-film yang mungkin juga menurut kita cukup menarik ya, seperti film-film yang bertemakan hubungan orang tua dan anak. Itu kan cukup universal ya, atau film-film tentang pernikahan gitu. Jadi kayak film dari Malaysia yang dipaksa menikah gitu, jadi kayak pengantin perempuannya tiba-tiba hilang aja gitu, dan kita kayak misteri kenapa sih dia hilang, kabur gitu. Terus dari Indonesia juga ada film tentang, ini aku spill nggak ya, ini cukup agak lumayan aku suka sih. Jadi kayak si ibu itu mengunjungi anaknya di pesantren dan ternyata anaknya hamil gitu ya. Jadi jadi banyak film-film seperti itu yang memang kita hadirkan di Madani, yang tema-temanya sangat beragam, dan semuanya di bawah isu yang kita highlight, yaitu tolerance, perbedaan gitu ya, kemanusiaan, perdamaian gitu. Terus apalagi nih, dan film dari Indonesia kita harus pilih juga, selain ada On Demand Day, film-filmnya Christine Hakim, karena tahun ini Ibu Christine Hakim akan hadir memperingati 50 tahun berkarya. Jadi kita akan memutar film Cut Nyadin, Di Balik Kelambu, dan satu lagi Daun di Atas Bantal gitu. Jadi teman-teman harap hadir. Sutradaranya Mas Garin ya? Iya, versi restorasi. Sudah direstorasi ya, jadi versi restorasi yang akan kita putar, dan itu ada di Misbar yang tadi. Jadi kita bisa menjanjikan garansi bahwa di Misbar itu atmosfer yang akan didapat itu akan cukup menyenangkan ya, cukup unik gitu ya, pengalaman nonton di Misbar, kemudian bertemu dengan para tamu-tamu kita. Terus apalagi nih, aku harus Madani Kids, pilihan dari Akbar. Jadi kita tidak pernah melupakan penonton anak-anak, dan tahun ini Madani Kids film-film anak juga akan hadir. Salah satunya film panjang The Juki The Movie, selain film-film pendek untuk anak. Jadi kita tidak akan pernah melupakan audiens anak, dan kita sendiri ingin mengundang sekolah-sekolah SD gitu ya. Jadi anak-anak itu kita harapkan bisa hadir menonton gitu. Jadi film anak untuk anak gitu. Apalagi nih? Mungkin kita sambil jalan nanti ke teman-teman media ya. Saya buka pertanyaan untuk teman-teman media, boleh disebutkan nama dan asal media. Aku nambah satu lagi boleh nggak? Ini menurut aku penting. Ya, silakan. Jadi seperti tadi yang Sugar juga sampaikan, kalau film-film dari Asia gitu rata-rata Korea, Jepang gitu ya, atau Hollywood kalau di 21. Nah, kita juga ada satu film dari Pakistan, itu film panjang, judulnya Kalasha. Yang menarik, filmnya itu bercerita tentang agama kuno yang ada jadi Kalasha itu sebenarnya wilayah yang cukup indah di perbatasan antara Pakistan dan Afghanistan. Itu mereka berbicara tentang agama kuno yang masih mereka anut gitu. Jadi kepercayaan yang masih mereka anut gitu kan. Karena selama ini kita mengenal Pakistan agama Islam gitu. Tapi di perbatasan ini ada komunitas yang masih hidup dengan kepercayaan mereka, dan sutradaranya akan hadir rencananya. Jadi kita akan punya tamu-tamu sutradara dari berbagai penjuru dunia, dari negara-negara yang unik-unik gitu. Jadi itu yang bisa kita Irak sebenarnya mau datang tapi nggak jadi karena sakit punggung. Jadi dari Pakistan, Iran, Filipina, Palestina gitu. Jadi Jepang. Jepang guys, sorry aku harus menambahkan karena ini penting banget. Boleh. Jadi ada program namanya Muslim Eyes. Itu film-filmnya tentang anak-anak muda di Jepang yang masuk Islam. Jadi mereka memfilmkan diri mereka sendiri secara intim. Jadi kalau kita nonton film itu, kita langsung yang kayak
kayak masuk ke dalamnya gitu loh, karena pertanyaannya pertanyaan sederhana kayak kenapa sih kamu puasa, ngapain sih kamu puasa gitu. Dan itu mereka sendiri memfilmkan diri mereka, kenapa mereka masuk Islam, dan itu nanti sutradaranya akan hadir. Jadi ini menurut saya juga sangat penting dan menarik gitu. Oke, terima kasih. Baik, kita langsung tepuk tangan dulu untuk para pembicara kita. Terima kasih teman-teman media, dan kita membuka untuk sesi tanya jawab. Akan saya samperin langsung teman-teman media jika punya pertanyaan. Ada yang, karena dari tadi penjelasannya sebenarnya sudah detail sekali ya terkait program Madani, lalu juga film-film apa saja yang akan tayang, mengapa tema ini diangkat. Saya buka, apa ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Ini saya samperin. Jika sudah tahu ditujukan untuk siapa juga boleh ya. Halo, saya Indah dari Bintis Indonesia. Mungkin pertanyaannya lebih ke Mbak Sugar. Tadi belum dijelaskan Mbak mengenai proses kurasinya dari 1.700-an submisi tadi ya. Dan DNA-nya Madani sendiri dalam mengkurasi film-film yang tadi akhirnya jadi 31 ya, dan 31 film itu bagaimana? Itu aja sih, terima kasih. Langsung dijawab ya? Langsung dijawab sekarang. Ya, makasih. Pertanyaannya memang 2 tahun ini kita udah dalam proses kurasi kita memang membuka submission. Tahun lalu kita sampai 2000-an, tahun ini 1.700. 1.707. Nah, kenapa cuman sampai 31 gitu? Pertama memang durasi festival kami tahun ini berkurang karena tahun lalu tuh 10 hari. Kebayang, aduh ternyata kelelahan juga ya gitu. Kayak kita padetin jadi 6 hari dan berarti slotnya kita kurangi gitu. Dan 2 tahun ini kita open submission juga di platform yang emang cukup banyak peminatnya. Jadi memang 1.700 itu kita buka dalam waktu 2 bulan, satu setengah bulan. Nah, proses kurasinya kita punya tim kurasi, ada kurasi. Sebenarnya short film competition ini koordinatornya ada Akbar gitu, dan Akbar dibantu oleh para kurator-kurator awal. Jadi ada sekitar 3 orang yang dari film-filmnya masuk itu nontonin satu-satu gitu. Jadi 1 orang 500 film ditonton. Nanti dikerucutkan jadi dapat berapa ratus gitu ya. Nanti Akbar sama ada lagi teman kita yang ini Sadia namanya, Akbar nonton lagi jadi sekitar 60 gitu. Nanti habis itu kita kerucutkan lagi, kita pilih benar-benar terbaik jadi 31. Nah, ada yang kita masukkan ke dalam competition, ada yang out of competition, kita sebut sebagai Madani Short gitu. Dan prosesnya seperti itu. Jadi ada timnya sampai ke Akbar, sampai ke Sofi sama aku, dan juga kita present ke para board Madani. Akhirnya kita putuskan gitu. Nah, di luar film-film yang short film competition, kita juga punya istilahnya mekanisme kurasi. Memang kayak dari para programmer, terus juga board Madani yang kemana-mana yang sudah misalnya nontonin beberapa film setiap tahun ini gitu, kita punya grup khusus yang tahun ini film ini bagus nih gitu. Misalnya kayak Animalia World War III itu Mas Hikmat nonton di Venice ya waktu itu gitu. Terus misalnya dari scouting kita juga dari teman-teman sesama film programmer dan juga festival gitu. Dan akhirnya ya seperti itu sih, rangkanya memang selalu harus menggambarkan keberagaman masyarakat muslim gitu. Nggak ada yang sebenarnya strict banget, misalnya ini film harus yang dibuat sutradara Islam. Tahun ini kita ada banyak ya, kayak film Prancis yang judulnya 16 itu dibuat oleh sutradara non muslim, dia asal Prancis gitu. Dan yang Austria juga kalau nggak salah juga bukan sutradara Islam. Dan kita seperti tagline kita akan menggambarkan keberagaman masyarakat muslim dunia, yang dimana muslim sebagai mayoritas dan minoritas gitu. Sebenarnya payungnya itu kalau untuk kurasi. Tapi kita juga melihat film-film terbaru dengan pencapaian penghargaan. Jadi pasti kita akan utamakan. Jadi kayak festival yang menang di Cannes, yang masuk di Sundance, yang masuk di Berlinale Film Festival, itu kita utamakan. Gitu. Baik, Mbak Sofia mau menambahkan? Saya nambahin sedikit saja. Selain itu, kemudian saya jadi teringat bahwa keberagaman kita itu juga sebenarnya kita tunjukkan dari bagaimana staf atau panitia Madani itu ada tahun ini. Jadi nggak semuanya misalnya beragama Islam gitu. Jadi kalau Akbar dari Aceh, agamanya Islam, Lia dari Palembang gitu. Tapi ada teman-teman yang juga non-muslim bergabung, ada yang Hindu gitu kan, Kristen gitu. Jadi kita juga menunjukkan keberagaman itu dari tim kita sendiri gitu. Intinya kayak gitu. Baik, untuk teman-teman media,
ada yang ingin bertanya? Saya buka untuk satu penanya, tapi karena saya dari tadi nunggu di belakang, saya lihat catatan teman-teman media udah panjang banget. Takutnya katanya bisa 4 artikel nih gitu. Dan kita akan tutup tentu saja dengan closing statement. Saya mungkin minta masing-masing speaker untuk memberikan closing statement terkait program Madani dan kegiatan seperti apa. Silahkan dari Mbak. Tadi kalau harapan dari Dewan ya semoga lebih banyak lagi festival film ya, dan bukan hanya di Jakarta sebenarnya. Semoga festival film seperti Madani ini juga bisa berlangsung, entah Madaninya yang kemudian touring gitu ya, atau ada festival-festival penyelenggara lokal yang juga menumbuhkan festival-festival seperti ini karena memang lagi-lagi sangat penting. Pesan sponsor sedikit teman-teman, karena saya di Dewan Kesenian Jakarta, jadi ini hanya salah satu dari sekian program yang memang ada di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di Instagramnya @jakartscouncil gitu ya. Jadi dari mulai minggu ini sampai November itu akan ada banyak acara-acara yang sangat menarik dan sangat penting. Jadi bukan hanya sekedar menarik ya, tapi memang penting sebagai diskusi, sebagai pencapaian karya gitu ya, dan juga sebagai bagian dari ekspresi dan refleksi situasi sosial budaya kita pada hari ini. Terima kasih. Nanti opening nanti ada Nay Wahid ya untuk menyampaikan keynote speak, dan ada performance sketch terbaru dari Sa'diah lupa Ma'ruf. Mbak Sa'diah Ma'ruf ini sekarang tahun ini gabung on board jadi salah satu board Madani, dan sangat concern terhadap bagaimana festival ini dengan tema buhulnya ini menjumpai sebanyak mungkin orang, karena aduh sayang banget gitu, karena program-programnya dia terharu lah gitu, sampai waktu itu malam-malam maksain datang ke kantor Madani bawa kopi ya waktu itu, padahal dia harus in between gitu, harus pergi lagi ke rumahnya di Pekalongan, dan sampai sekarang masih ngikutin, dan dia menyediakan sketch terbarunya di opening itu Madani. Dan sebenarnya jangan lupa bahwa ini adalah semua proses. Jadi film itu kolektif, festival juga kolektif, dan memang membuhulkan banyak sekali relasi baru. Pertama, expanding the circle yang disebut oleh Eki Menjaya tahun lalu, itu kami jalani dengan sepenuh hati, dalam artian tahun ini kami benar-benar kerjasama dengan Doha Institute. Kehadiran beberapa film itu juga karena difasilitasi oleh Doha Institute, dan kami juga mengirimkan kurasi ke acara film di Qatar ya tahun ini ya, misalnya Makkah I'm Coming misalnya ya, kami mengkurasikan juga sebagian film yang dari Indonesia untuk expanding the circle itu. Moga-moga buhul ini akan tetap berlanjut ya dan kukuh gitu. Dan sebelum Madani Festivalnya itu sendiri selalu ada atas terutama fasilitasi dari DKJ Road to Madani. Nah, walaupun fasilitasinya dengan Kesenian Jakarta, tapi sampai kemana kemarin Mas Putut kemana? Pekanbaru ya, Pekanbaru, Lampung, Aceh, di samping juga berbagai pelosok Jakarta. Dan sesudahnya biasanya kami ada juga keliling juga ya, program jemaah sinema Madani gitu. Jadi Nay Wahid, Mas Putut, board atau pembicara itu berjumpa dengan teman-teman di lokal dan membangun buhul-buhul berikutnya untuk Madani. Ya, saya menambahkan sedikit. Jadi dalam konteks expanding the circle sama buhul tadi belum tersampaikan, ada tamu kita juga meskipun online, yaitu namanya Su Obedi. Dia ini seorang katakanlah agent gitu ya, yang mewakili banyak sekali aktor aktris muslim di Hollywood untuk meningkatkan atau meluruskan barangkali representasi muslim di film-film Hollywood lah gitu. Jadi semacam konsultan kalau misalkan bikin film ini sebaiknya muslim tampil seperti apa. Dia akan berbicara mengenai bagaimana mainstreaming Islam, mengarusutamakan Islam dalam film-film Hollywood lah, katakan gitu. Jadi dia sangat senang sekali dan pengen datang, tapi karena jauhnya perjalanan setengah paruh bumi kan, jadi kita lewat online saja, dan kapanpun jam berapapun dia mau. Jadi saya kira itu akan jadi pengalaman berharga kita, antara film dari Burkina Faso yang mungkin kita nggak pernah dengar namanya sampai Hollywood ya. Jadi rentangnya kita alhamdulillah jauh. Jadi jangan lewatkan festival film Madani, top pokoknya. Ya, karena ini menjelang pemilu ya. Penonton pemilih muslim kan hampir besar sekali, hampir 80%, dan pemilih itu hampir 200 juta lebih ya kan.
Nah, karena itu kalau ditanya semua orang gitu, koalisi yang terbaik apa, kan gitu kan. Nah, koalisi yang terbaik dan pasti akan menang di surga, kan gitu. Itu ada koalisi yang mengajak menonton film-film Madani. Nah, kan gitu. Tegak luruslah dengan film-film Madani. Kenapa? Karena film-film Madani dalam arti arta membaca dan menafsir tadi itu membawa kita memilih ataupun mengerti kehidupan lebih manusiawi dan manusiawi lagi. Oleh karena itu justru Madani penting di tengah pemilu yang orang hanya membaca media sosial yang pendek, ya kan, banal sering, maka pemilih-pemilih Islam bisa menjadi banal kalau enggak betul-betul mencari tontonan yang Madani. Nah, jadi mari kita mencari tontonan Madani di tengah situasi pemilu, ya kan, agar pemilih yang terbaik itu pemilih yang mampu membaca dan menafsir untuk menjadi manusia dan lebih manusia lagi. Maka Madani sangat diperlukan, meskipun itu menjadi suatu yang kecil, tapi kecil biasanya kalau di padang pasir adalah oasis. Yang besar adalah padang pasir. Nah, jadi pilihlah Madani karena ini oasis bagi mereka yang mengerti tentang Islam dan keterbukaan. Terima kasih. Ya, kalau mungkin sering dengar testimoni sama penonton-penonton gitu ya, atau orang-orang yang belum nonton sebenarnya, terus bagaimana sih Madani Film Festival menurut mereka? Kadang-kadang ada yang bilang kayak programnya terlalu berat ya, kayak terlalu susah ya, isinya akademisi semua ya, atau gimana gitu. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau datang dan nonton, filmnya sangat mudah dan juga ya tentang keseharian, tentang kemanusiaan. Dan juga ada juga teman-teman mungkin yang kayak, oh itu filmnya untuk masyarakat muslim doang, untuk yang agama Islam doang ya. Enggak kok, ini festival untuk semua orang, siapapun bisa datang. Ada yang bisa buat anak-anak, bisa orang dewasa, bisa juga agamanya apapun. Intinya ini adalah film yang festival yang mengedepankan tentang isu kemanusiaan. Jadi jangan takut bahwa ini akan berat, akan susah. Sangat mudah dicerna gitu kalau dari saya. Dan gratis. Karena Islamnya itu kan sedekah. Ya, jadi oke, sebelum menutup saya ingin share salah satu film favorit saya. Itu sebenarnya 200 meter. Orang mungkin bisa berpikir bahwa itu film berat banget, itu film dari Palestina. Teman-teman dijamin nangis. Jadi sebenarnya ketika saya dapat film itu, saya nggak mau nonton karena saya orangnya hatinya lembut gitu ya, Sofia gitu, lembut. Tapi udah, gue nonton aja deh gitu kan. Jadi seperti yang tadi Mas Hikmat cerita, kalau di Palestina, karena saya bergelut dengan dunia timur dan konflik, jadi saya cukup tahu bahwa batasan tembok itu kayak cuman kita bisa melihat gitu ya, dengan mata kita tuh di sebelah kita cuma 100 meter, tapi kita nggak akan bisa langsung lewat situ, kita harus muter-muter segala macam. Dan di film 200 meter itu perjalanan si bapak ini akan ketemu dengan anaknya yang terluka gitu di sebuah rumah atau rumah sakit, dan dia harus melalui perjalanan yang begitu panjang. Dan di perjalanan itu dia bertemu dengan banyak manusia, ada orang dari Jerman, dari mana-mana, ada berantem di tengah jalan dan sebagainya, hanya untuk ke jarak yang 200 meter yang dia bisa lihat gitu. Jadi itu mungkin isu kemanusiaan yang jarang kita bicarakan, tapi itu mereka mengalami itu setiap hari, everyday. Bahkan untuk air, untuk mandi itu jarang yang mereka bisa mandi, jadi cuma cuci muka gitu ya. Gitu. Nah kayak gitu. Jadi itu yang akan kalian dapatkan ketika kalian hadir di Madani gitu. Hal-hal yang begitu akan mengubah, kita pulang itu dengan perasaan penuh ya, hati kita gitu, pikiran kita itu kayak reflektif kehidupan gitu. Jadi kita nggak cuman bersenang-senang datang, wah kita berfoto ketemu teman kita, tapi ketika pulang you bring something gitu loh. Ketika mau tidur kamu memikirkan, oh ada bapak itu yang mau ketemu anaknya aja susah, oh ada Animalia, ada si Ito itu yang kehilangan suaminya, dan kemudian karena dia perempuan muslim dia mengalami banyak hal gitu. Jadi itu yang kami garanti, kami jamin itu yang teman-teman dapatkan di Madani. Itu yang membuat kita beda dari festival lainnya gitu. Jadi teman-teman datanglah ke Madani International Film Festival 2023. Mari kita eratkan buhul atau tali kemanusiaan. Baik. Terima kasih, ajakan yang luar biasa. Ini sebagai penutup, mohon izin untuk para pembicara kita foto bersama terlebih dahulu agar teman-teman Bendia bisa mengabadikan di depan aja sambil berdiri ya.
Dan buat teman-teman media diharapkan untuk menyebarluaskan tentang Madani International Film Festival yang akan diselenggarakan 7 hingga 12 Oktober 2023 di Epicentrum, XX1, Metropol, Taman Ismail Marzuki, dan juga Binus Alam Sutra. Oke, kita lihat ke kamera. Kita badikan 3, 2, 1. Sekali lagi, gaya bebas mungkin nanti ya. Sekali lagi gaya formal dulu. 1, 2, 3, gaya bebas, takutnya terkekang, biar tidak terkekang, berekspresi, silakan. 3, 2, 1. Terima kasih untuk para pembicara dan terima kasih untuk teman-teman media. Sekedar informasi, Madani International Film Festival ini diinisiasi Mizan dan juga Pabrik Kultur, didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Dewan Kesenian Jakarta, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Unit Pelaksana Taman Ismail Marzuki, XX1 Jakarta, Bina Nusantara University, e-Cinema, Kineforum, Garin Workshop, serta kerjasama dengan media-media lainnya. Yakni ada Tempo, Republika, Harian Kompas, Suara.com, Okezone, Okezone Radio, iNews, ada juga Mubadalah.id, Alif.id, NU Online, Islami.co, IB Times, Mania Cinema, Woman Obsession, Man Obsession, dan Kincir.com. Saya selaku perwakilan dari teman-teman Madani mengucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya dan mohon menyebarluaskan informasi ini agar kita bersama-sama berkumpul 7 sampai 12 Oktober 2023 merayakan Madani International Film Festival. Informasi lebih lanjut teman-teman bisa akses di madanifilmfestival.id dan juga Instagram @madanifilmfestival. Terima kasih.